siswa bagi kemudian masih dicek bahwa video lengkap siap untuk pelajaran. Orang dua, tiga dua, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk bangsa dan bangsa. Ibarat Pelajaran kebaikan dan doa kesehatan dan diskusi doa diserahkan. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berdasarkan laporan semuanya masuk. Tidak ada yang tadi kan? Siap. Oke, bagaimana kabarmu hari ini? Kalau kabarmu sehat, bagaimana perasaanmu hari ini? Perasaan bahagia, tidak bahagia? Kenapa bahagia? Sudah lagi dapat izin pulang ke rumah ya setelah 3 bulan di sekolah asrama. Terus perasaanmu selain bahagia, ada yang kalau kesulitan belajar? Ada yang mengalami kesulitan belajar? Sejauh ini pelajaran IPS fisika, ada nggak merasa kesulitan belajar? Tidak ada. Oke. Perasaan nanti sudah senang, kesiapan belajar sudah. Sebelum ke pembelajaran, saya mau cek syarat pengetahuannya dulu. Kalau luas, apa artinya luas? Luas artinya apa? Panjang kali lebar. Kalau kecepatan, apa artinya kecepatan? Jarak dibagi waktu. Oke. Luas sudah bisa. Kecepatan sudah bisa. Volume apa? Oke, saya akan cek pengetahuan prasyarat kamu. Saya akan cek melakukan diagnostik prasyarat pengetahuan. Tulis nama, nomor absen, kemudian kerjakan. Hanya 3 soal. Apakah sesuai dengan yang sudah kamu ungkapkan tadi? Nama dan absen ya Pak? Ya, nama, nomor absen. Kerjakannya di sini juga. Silakan dikerjakan di situ. Kasih nama. Silakan nama. Oke. Silakan nama. Yang belum ada. Nah, seperti yang sudah kamu utarakan tadi, prasyarat pengetahuan tadi. Bapak ini 1 menit lagi. Sudah selesai, angkat tangan saya ambil. Nah, kumpulkan. Oke, 1 kelompok dulu saya ambil dulu. Oke, bisa semua ini 1 kelompok. Mana lagi yang sudah selesai semua? Betul. Oke, kita cek ya. Ternyata semua bisa. Nomor 1, jika panjangnya 2 meter, lebarnya 3 meter, maka berapa luasnya? Satuannya? Betul. Apa rumus volume suatu benda? Oke, semua bisa. Jika motor menempuh 10 meter selama 5 detik, maka berapakah kecepatannya? 2 Oke, semuanya benar. Jadi saya anggap diagnostiknya ini lulus semua sebelum ke pembelajaran. Ada yang ditanyakan terkait tes diagnostik awal? Ya. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin tahu dulu. Pernah lihat sungai? Ya. Sungai yang terpanjang di Pulau Jawa? Sungai Selo.
Coba kalau Sumatera, terpanjang itu orang Sumatera. Apa yang terpanjang di Sumatera? Oke, berarti kalau yang di Jawa saja, di Jawa semuanya apa tadi? Kalau pas musim penghujan itu kira-kira per hari airnya itu kalau dimasukkan galon berapa? Enggak, maksudnya kalau air sungai yang mengalir itu tiap yang ngalir itu kita masukkan galon semua, itu per hari itu bisa nampung berapa galon? Sangat beda. 1000 galon bisa. Sehari berarti 1000 galon, 1000 galon per hari lebih. Oke, kita lihat dulu Sungai Bengawan Solonya. Kita lihat. Kamu bayangkan air segini sehari itu berapa galon kalau kita pindahkan? 1 galon berapa liter? 19 liter kalau kamu beli aqua, beli mineral itu. Nah, kira-kira ada 1000 atau sampai 1 juta galon bisa nggak sehari? Lebih ya? Jadi bisa lebih. Apalagi sekarang musim hujan. Berarti kalau kita bahasakan berarti 1 hari itu air segini banyak itu kira-kira lebih dari 1000 galon bisa ya? Lebih dari 1000 galon. Lebih dari 1000 galon per apa? Per hari. Berarti 1 hari lebih dari 1000 galon. Berarti kalau dibuat bahasa seperti itu. Kenapa kita harus belajar sungai berapa liter per harinya? Kenapa? Karena tujuan pembelajaran hari ini waktu apa tadi namanya? Karena pada hari ini kita akan belajar ini tujuan kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran pertemuan berapa ini? Pertama, kurikulum merdeka tema mitigasi prabencana banjir di DAS. DAS itu artinya apa? Daerah aliran sungai dengan pengukuran debit secara berkala. Jadi hari ini itu kamu harus bisa apa? 1, harus bisa menjelaskan apa pengertian debit. Yang kedua, kamu harus bisa menguraikan besaran apa sih dalam debit itu. Dalam debit itu ada besaran apa saja. Yang ketiga, kalau sudah tahu debit itu apa, besaran dalam debit itu apa, kemudian yang ketiga itu adalah merumuskan persamaan debitnya. Yang keempat, kamu memformulasikan kira-kira pengaruh luas penampang dengan kecepatan air. Nah, nanti kita praktek di sini. Yang terakhir, kita mengukur debit air sungai miniaturnya. Hari ini harus kita dapat 5 apa? Tujuan pembelajaran. Paham ya sampai sini? Terus bisa 5-5-nya ini. Oke, penilaiannya, saya ulang lagi penilaiannya yang awal tadi apa? Adalah pengetahuan prasyarat awal. Kami sudah tadi sudah saya cek juga sekilas sudah bisa menjelaskan semua. Terus penilaiannya nanti kalian akan bisa nilai pada waktu melakukan percobaan. Nanti ada tes unjuk kerja per individu nanti Bapak amati berkeliling. Terus yang ketiga adalah tes kognitif sederhana. Nanti ada kuis di akhir pembelajaran, nilainya per individu bukan per kelompok. Jadi silakan nanti dalam pembelajaran ini tunjukkan kemampuan yang sebagus-bagusnya. Oke, nanti? Kalau laki-laki yang nyiram tanaman ada? Wah, ini bagus sih. Kalau nyiram tanaman, lokasi tanamannya jauh, sering diapakan di pipa selangnya itu? Dipencet. Supaya apa kalau dipencet itu? Lebih kencang, Pak. Supaya lebih kencang. Yang kencang apa? Nah, kenapa airnya itu ketika dipencet ujungnya itu kencang? Nah, setelah kita lihat video pembelajaran selanjutnya. Kita cek. Oke. Apa yang kamu lihat ini? Ayo. Pesan saya satu, amati waktunya ya. Kuncinya amati waktunya. Amati waktunya. Ini saya ulang lagi, dari awalnya kosong, terus kemudian diapakan?
diisi apa? Air. Pertanyaan saya, berapa lama waktu air bisa terisi penuh di gelas? Berapa detik? 6 detik, 6,5 detik, 6 Pak. Oke, 6,5 detik ya, dari pakai stopwatch. Nah, dari peristiwa menuangkan air ini bisa kamu dapat simpulkan apa? Apa yang bisa kamu ukur? Permasalahannya yang kedua, ini ada gelas, 2 gelas, ini 100 mili, ini 100 mili. Kalau saya tumpahkan ini semua ke sini, tumpah nggak nih? Kira-kira? Nggak keluar. Sekarang luasnya atas ini sama luasnya yang sini lebih luas yang mana? Yang kecil. Yang ini lebih luas. Yang ini lebih kecil ya. Oke, pertanyaannya, kenapa kalau saya tumpahkan ke sini, ini saya tumpahkan, ini yang bisa kamu amati apa di sini? Jadi kalau saya ulang lagi, kalau ini putar apa? Saya naikkan ke sini, dibandingkan, ini kan kamu lihat kecepatan naiknya, dibandingkan dengan ketika saya balik, naiknya lebih cepat yang mana? Yang ketiga, kamu kan orang perhutanan nih, benar nggak? SMK kita SMK namanya? SMK Kehutanan Negeri Kabupaten. Kalau misalkan nanti kamu bekerja di BPDAS, Badan Pengendali Daerah Aliran Sungai, bekerja di BPDAS AL Solo, Bengawan Solo. Kamu diberi ping bola pingpong, kemudian stopwatch, kemudian meteran. Gimana cara mengukur debit air sungai? Kita buktikan semua dokumentasi kamu pada waktu apa? Eksperimen. Jadi kita punya apa? 3 permasalahan. Silakan sekarang masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan ambil LKPD-nya. Berarti ada 3 permasalahan, berarti ada 3 persoalan. Nah, kamu diskusikan dulu. Untuk LKPD-nya kamu baca dulu tujuannya, kemudian panduan percobaan, kemudian harus melakukan percobaan, kemudian menjawab permasalahan atau analisa datanya berdasarkan LKPD. Yang 100 mili, yang 100 mili yang sama ya. Oke, semua pertanyaan di situ. Iya, betul. Pertanyaan kan hasil bagi antara volume dengan waktu kan. Berarti kamu hasil bagi berarti berapa waktunya dapat berapa detik? Sudah dapat kan? Volumenya kan sudah dapat kan? Nah, silakan hitung hasil baginya. Satuan berarti kan berarti satuannya itu volume per waktu, ya kan? Volumenya berapa liter? Liter atau mili? Mili. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan bagus tadi. Ada pertanyaan. Waktu apa tadi pertanyaannya? Saya satu-satu dulu. Waktu yang diperlukan supaya volume gelas ukur terisi penuh sama dengan waktu penggunaan volume air di tengah pasar.
waktu saat kamu menuangkan itu kan ini biar terisi penuh. Saat terisi penuh, sininya berkurang enggak? Kira-kira waktunya sama enggak? Waktu ngisi sama waktu berkurangnya. Tapi kamu analisis di situ. Waktu ngisi sama waktu pengurangannya sama enggak? Kira-kira kalau misalkan ini 10 mili, ini pakai 10 mili kan habisnya barang, ya enggak? Ya Pak. Misalkan pakai 100 mili, kan 100 mili. 100 mili, 100 mili. Ketika ngisi di sini, waktu pengisian dengan waktu pengurangan sama enggak? Ya. Waktu pengisian dengan waktu pengurangan. Ya, silakan dianalisis. Dalam bekerja si panduan apa si panduan? Dalam bekerja tidak boleh ceroboh. Berarti ini ada pengulangan. Buat pedal saja pengurangan Pak. Iya, pengurangannya individu. Ya. Ya, ini. Oke, bersihkan dulu baru kita lanjut percobaan 3. Jangan diulangi lagi ya, ya. Tetap pekerja itu harus menunjukkan kedisiplinan taat pada tatibnya Oke, sudah siap untuk percobaan 3. Alat bahan sudah dibaca semua panduan. Oke, ayo kita percobaan 3. Apa tujuan percobaan 3 dulu? Sebelum percobaan 3, menghitung debit pada miniatur sungai. Oke, kita hitung. Nanti setelah kelompok ini selesai gantian. Kalau ini pulang baru bisa. Sudah ngitung di situ, sudah dapat ya. Nah, silakan diolah datanya di kelas. Oke, gantian kelompok lain. Oke. Percobaan ketiga apa? Masih perhitungan debit air pada miniatur sungai. Oke, masih. Jika kamu diberi apa saja alat bahannya? Penggaris, robot sama bola pingpong. Oke, silakan. Apa yang perlu kalian praktekkan di situ? Ini sebagai pengingat saja. Ini adalah awal ya, ini adalah titik awal sungai ya. Paham ya di situ ya titik awal. Oke, silakan. Apa yang perlu dilakukan? Ayo kerjasama kelompok ini, saya lihat ini kerjasama kelompoknya. Ukur itu kan harus kenceng ya, kan harus kenceng. Kalau nggak melingkuk, ini kan harus kenceng. Kalau atas semua, jangan ada yang atas bawah. Ya, atas aja atas. Yang diminta berapa? 1 meter. Oke, kasih tanda 1 meter. Kamu pakai. Oke, silakan. Kalau di situ nanti airnya menghambat. Oke, kasih aja batu yang dekat 1 meter itu atau apa? Ini. Kasih aja batu. Mana? Taruh. Tandain. Kalau di situ nggak laju air. Ya. Ini baru 1 meter. Itu. Meter. Dengan bola pingpong kan acuan, kalau ngitung di sini kan ada kesalahan apa dulu? Paralax. Nah, juga harus. Jadi yang cetok berarti harus melihat betul di samping 1 meternya.
Itu bola pingpong. Nah, gimana tadi penggarisnya anak ini? Ya, 2 meter yang mana? Tadi perumusan masalah jika kamu hanya diberi apa? Bola pingpong, meteran sama stopwatch. Jika suatu saat nanti kalian bekerja di BPDAS, Badan Pengendali Daerah Aliran Sungai. Nanti ini kegiatan ini menjadi rutin kalian, apalagi musim hujan seperti ini. Apa saja yang perlu diperlukan? Ini diberi tandanya ada ya? Nah, itu tandanya di situ. Oh ya, oke, bisa ya dari bantuan itu. Oke, silakan. Apa yang perlu dilakukan? Nanti ditangkap di situ. Dengan LKPD-nya. Oke, saya menilai sesuai pemahaman kalian, ketelitian kalian dalam membaca LKPD. Tunjuk saja. 1, 2, 3. Oke, lanjut sekarang percobaan ke berapa? 3. Oke, silakan. Kalian dibekali apa? Stopwatch, garis sama silakan. Oke, terus apa? 1, 2, 3. Data apa saja yang perlu kalian lakukan, itu dicari di situ. Itu di LKPD-nya. 12 cm. Panjangnya Ini kedalaman sungai. ini ada panjang. Oke, ya, sudah data yang diperlukan sudah. Oke, silakan panggil kelompok yang terakhir. Oke, apa yang diperlukan? Kalian sebagai rimbawan diperlukan apa? Stopwatch, LKPD-nya. Oke, silakan bekerja sesuai LKPD. 4 detik. Oke, yang pertama kali kasih masuk ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Tuangkan air ke gelas minum tersebut dengan cara Jawabannya yaitu 33,3 ml per sekon. B. Jika waktu pengisian Betul, lama 3,33 ini. Oke, berarti kamu waktunya berapa pengosongan? 3 3 detik ya, dari 100 per 3. Oke, lanjut. B. Jika lanjut ke percobaan kedua. Apakah di gelas pertama dapat dipindahkan ke gelas kedua? Terus bagaimana ketinggian air pada kedua tabung tersebut? Jawabannya berbeda. Gelas bervolume 50 ml lebih tinggi airnya. Oke, yang 50 ml itu berarti yang luas penampangnya kecil atau besar? Kecil. Ternyata yang lebih kecil penampangnya lebih tinggi. Oke, lanjut. Terus memiliki kecepatan aliran yang lebih besar. Nah, kecepatan aliran yang besar, yang permukaannya luas atau kecil? Aliran yang kecil. Oke, betul, yang kecil. Lanjut. dapat diukur dari kegiatan tersebut, Nah, dari kamu tadi praktek kesan fisikanya apa saja bisa diukur? jawabannya yang diukur adalah waktu, volume, dan kecepatan. Waktu, volume, dan kecepatan. Oke. Oke, silakan diisi.
Silakan. Berarti kecepatan airnya adalah silakan lanjut. Lebarnya berapa tadi? Terusnya berdasarkan datamu. Oke. 65. Nah, sentimeternya kubik atau bukan? Itu kan volume kan? Berarti tulis kubik per detik. Oke. Lanjut kelompok. Kenalan. Luas menampang sungai 6. Oke, centimeter kubik. Tapi itu udah diubah. Oh, udah diubah. Oke, bagus, tidak merubah. Oke, silakan ditutup. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan 1 sama atau tidak? Hasil presentasi. Di percobaan 1. Iya, percobaan 1. Kelajuan penurunan dengan kenaikan sama tidak? Iya. Iya. Kelajuan di percobaan 1 dengan penurunan di percobaan 1 itu berbeda Pak. Oke, berbeda. Silakan. Berbeda Pak. Kalau yang percobaan 2 dengan sama-sama 100 mili, penurunan sama penekanannya berbeda atau sama? Kalau misalnya di percobaan kedua sama Pak. Kalau misalnya sama-sama 100 mili. Oh, di 100 mili sama. Yang lain ada yang menanggapi? Apakah sama? 100 mili dituangkan ke 100 mili. Lanjut lagi, yang terakhir perhitungan debitnya. Semua ya? Sudah sertifikat internasional? Oke, lanjut. Ini kedalaman sungai ketemunya berapa? 1,5 cm. Bener ini? Masa airnya 1,5 cm tadi? Betul? Ada yang mau mendebat? Kedalaman air 0,5 ya. Oke, nanti kita koreksi bareng-bareng. Oke, silakan ditutup. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca atau gelas? Berbeda. Oke. Kalau yang percobaan kedua, kalau dia percobaan 1 dan 2 laju kenaikan dan penurunannya berbeda. Ada yang mau menyangkal kelompok lain? Ataukah harus sama? Sama. Berarti berbeda semua. Bisa lihat? Beda. Ini berbeda semua. Alasannya apa berbeda? Lanjut kelompok 5. Oke, dengarkan semua. Beberapa kali percobaan ya. Beberapa tadi percobaan kita melakukan berapa percobaan? 3 percobaan. Percobaan pertama ketika menuangkan teko kaca ke gelas ukur. Luas penampang ini dan ini sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda, laju kenaikan air di sini dengan pengurangan di sini beda atau sama? Beda. Tadi ada yang menjawab sama. Berbeda ya, saya evaluasi berbeda. Jadi berbeda. Ininya naik, ininya turun. Penurunannya ini lebih sedikit karena ini luasnya lebih apa? Lebih luas. Ini keambil seperti ini aja, turunnya sedikit, tapi ini naiknya sudah banyak. Terus tadi Bapak evaluasi juga terkait yang sama-sama 100 mili. Ini sama-sama 100 mili, 100 mili. Laju kenaikannya beda atau sama? Beda. Beda walaupun sama-sama 100 mili. Kenapa? Karena luas penampangnya beda. Jadi luas penampangnya berbeda. Ini lebih cepat tuh, ya. Ya, cobaan ketiga menghitung kedalaman. Masih banyak yang kurang teliti. Masa betul kedalamannya sampai 1,5 cm? Bener nggak? Enggak. Airnya tadi kan tipis, hanya berapa? 0,5. Hanya sekitar 0,5 mili. Tapi ada yang 1,5 itu segini, tebal banget. Hati-hati dalam ukur apa? Kedalaman. Paham sampai sini? Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil.
Kesimpulan yang bisa kita ambil, siapa yang bisa menjelaskan? Tadi tujuan pembelajarannya ada berapa? Nah, apa tadi menjelaskan debit? Sekarang apa pengertian debit? Saya tanya kesimpulannya. Debit berarti apa setelah kamu melakukan percobaan? Hasil bagi antara volume dan waktu. Betul. Berarti besaran-besaran waktu mengukur debit apa saja yang bisa kamu ukur? Besaran debit. Volume. Betul. Kamu apa lagi? Ada waktunya. Jadi besaran debit itu ada volume, ada waktunya. Kemudian setelah kamu amati laju kenaikan yang ketiga. Kemudian yang ketiga, hubungannya bagaimana? Persamaan formula debit berarti menjadi bagaimana? Berarti kan debit sudah bisa menjelaskan. Terus debit itu hasil bagi antara volume per waktu. Kemudian besarannya berarti ada apa saja? Besarannya volume dan waktu saja. Kemudian hubungannya matematika berarti apa? Debit sama dengan volume per waktu. Oke, volume dibagi waktu. Paham ya? Matematisnya. Yang ke 1, 2, 3. Yang keempat kamu bisa melihat tadi perbedaan waktu kenaikan sama turun. Berarti dipengaruhi oleh apa? Apakah dipengaruhi oleh volume? Enggak kan? Volumenya sama tetap beda atau sama? Laju airnya. Ini kan tadi kan kalau ini kan teko kemudian di gelas. Berarti laju air itu dipengaruhi oleh apa? Laju kenaikan atau laju aliran tadi? Luas penampang. Berarti luas penampang saja. Karena alasannya apa tadi apa? Karena apa? Kok bisa luas penampangnya saja? Kalau penampangnya kecil, Luas penampangnya kecil, maka lebar. kesempatannya besar. Oke, bagus. Kalau yang satu kalau penampangnya apa? Besar. Oke, ditambah. Tadi dibuktikan dengan 2 kali percobaan ya. Satu dengan yang teko kaca dengan yang 100 mili. Kemudian yang kedua dengan apa? Sama-sama atau beda? Sama-sama 100 mili. Hasilnya tetap lajunya berbeda ya. Oke, hanya dipengaruhi oleh apa? Luas penampang. Terus persamaan debit dengan luas penampang apa hubungannya? Debit dikaitkan dengan luas penampang dan kecepatan. Berarti formulanya apa? Persamaan matematisnya. Berarti dari sini debit dipengaruhi oleh luas penampang dan kecepatan. Kalau luas penampangnya kecil, kecepatannya besar atau kecil? Besar. Kaitkan dengan waktu kamu nyiram tanaman. Perlu kamu pencet berarti luas penampangnya kecil, tapi kecepatannya besar. Oke, yang terakhir, ketika kamu diberi bola pingpong, kemudian stopwatch, bisa nggak mengukur debit tadi? Ketemu nggak? Bisa ya, ketemu ya. Berarti ngitung luas penampangnya sungai pakai rumus apa? Tadi itu, hitungnya luas penampang sungai. Tinggi kali lebar sungai. Lebar, tinggi berarti kedalamannya ya. Berarti lebar dengan kedalamannya. Terus setelah tahu dapat luasnya, nyari apa? Kecepatannya. Pakai apa tadi kecepatannya? Stopwatch sama bola. Nyarinya kecepatan dari rumus apa tadi? Kecepatan hitung apa? Jarak bagi waktu. Jaraknya tadi diukur berapa meter dan berapa meter? 1 meter dan 2 meter. Terus waktunya ketemu ya? Dari ada jarak, ada waktu, ketemu apa? Kecepatan. Tadi karena ukurnya 2 kali berarti kecepatan, berarti waktu rata-ratanya dibagi berapa? 2. Oke, paham sampai sini? Nah, untuk menguji kepahamanmu, Bapak akan melakukan tes tertulis, quiz, ini namanya quiz kognitif sederhana. Silakan tulis namanya. Tulis namanya di sini. Bahwa kamu betul-betul menguasai berapa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan menguasai 5 soal di sini saja. Silakan dikerjakan. Silakan, ini untuk mengukur betul nggak hari ini tujuan sudah tercapai belum?
Yang kuis sederhana, jangan lupa tulis nama, nomor absennya. Sama. Kita kumpulkan. Berapa soal tadi? Kuis sederhananya? 5 soal. Susah atau suka? Atau mudah? Mudah. Berarti tercapai semua ya, paham semua ya. Oke, kuisnya sudah dikumpulkan. Sekarang pembahasan kuis ya. Besaran yang menyatakan volume tiap waktu disebut apa? Debit. Satuan internasional debit. Terus pipa mengalirkan 600 meter kubik selama 60 detik berapa? 10. Sungai kedalamannya 1 meter, lebarnya 3 meter. Luasnya sungai? 3. Bola pingpong hanyut dalam sungai, panjangnya 10 meter, waktunya 5 detik. Kecepatannya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan tidak? Oke, dari sini kamu nanti tahu bahwa ilmu ini nanti berguna untuk kamu ketika apa? Bekerja. Kamu kerjanya di sektor apa? Sudah Bu? Berarti ngukur debit itu suatu yang wajib. Jadi tidak sia-sia pembelajarannya ini. Kamu tahu maknanya. Terus untuk minggu depan kita belajar tentang project. Kalau tadi kan untuk debit sungainya. Minggu depan kita belajar project membuat alarm sederhana untuk mengetahui pengingat banjir. Di kawasan gas itu ada rumah penduduk nggak? Ada. Kalau nggak dipasang alarm, tahu-tahu banjir malam tidur jam 12, tahu nggak? Berarti harus dipasang alarm ya. Minggu depan kita buat alarm. Oke, itu saja untuk pertemuan selanjutnya. Untuk penugasannya adalah baca terkait project minggu depan. Bisa dimengerti? Siap. Untuk LKPD-nya dikumpulkan. Nah, silakan ketua kelompoknya. Oke, silakan boleh berkemas-kemas. Kemudian kita tutup pembelajarannya. Laporan penutupan. Kita temuan aku selesai dulu. Alat dan bahan di depan biar rapi bersih. Di depan. Oke, tutup laporan. Gerak. Siswa-siswi kelas 10 C telah melaksanakan pembelajaran. Laporan selesai. Laporan diterima, pimpin 2, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, Bapak tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.